Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum." Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum beriman. Sungguh wanita budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah yang merdeka, walaupun dia lebih menawan hatimu. Dan janganlah kamu para wali menikahkan laki-laki musyrik kepada anak-anak perempuan kamu sebelum si laki-laki itu beriman. Hamba sahaya yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun laki-laki musyrik itu lebih menawan kamu. Berpijak kepada ayat ini, para ulama sepakat bahwa laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrikah. Juga wanita muslimah haram dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Maka semua orang beriman, laki-laki maupun perempuan, tidak boleh menikah dengan non-muslim, dengan musyrik, dengan orang kafir. Memang ada yang mengecualikan di sini, yaitu sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 5, "Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Kan kafir itu dibagi menjadi dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi ada musyrikin, ada ahlul kitab. Musyrikin sepakat ulama bahwa mereka tidak boleh dinikahi anak perempuannya, dan tidak boleh juga anak laki-lakinya dinikahkan dengan anak kita. Nah, tetapi ahlul kitab lain lagi. Wanita-wanita ahlul kitab boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Tetapi laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah. Gitu. Nah, dari sini muncul kemudian siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Umumnya para ulama mengatakan bahwa ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Jadi menurut asalnya wanita-wanita Yahudi itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, makanya kita pernah mengetahui Yasser Arafat, ya kan? Presiden Palestina, ketua PLO ya, itu menikahi Suha. Suha itu adalah wanita Yahudiyah, orang Yahudi. Nah, tetapi ada memang orang yang berpendapat bahwa ahlul kitab itu termasuk di dalamnya Hindu, Buddha, Konghucu. Kenapa? Karena mereka juga orang-orang yang punya kitab suci. Jadi bukan cuma Yahudi dan Nasrani, tetapi pendapat ini adalah pendapat minoritas ulama, dan itu kontemporer ya, tidak termasuk dalam ulama-ulama salaf. Kalau salaf tegas,
Yang namanya ahlul kitab itu hanya dua, Yahudi dan Nasrani, sudah selesai. Dengan demikian maka jika orang Hindu, Buddha itu masuk dalam kategori ahlul kitab yang dituju oleh Al-Quran, maka tidak salah jika ada orang yang menikahkan putra laki-lakinya dengan penganut agama Hindu atau Buddha. Tetapi nanti dulu, ini juga tidak semudah itu. Sebab apa? Ketika para sahabat Nabi menikahi orang-orang wanita Yahudi dan Nasrani, itu jangan difahami semua Yahudi dan Nasrani yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu maka ada pendapat dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa menikahi wanita ahlul kitab itu haram, tidak boleh. Mengapa? Kan sudah jelas Allah mengatakan menikahi wanita musyrik itu haram. Sedangkan ahlul kitab kita tahu Yahudi dan Nasrani itu musyrik semua. Bahkan orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa bin Maryam, itu musyrik. Saya tidak menyaksikan, kata Abdullah bin Umar, aku tidak mengetahui ada orang yang lebih besar kemusyrikannya dibandingkan orang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa bin Maryam. Itu musyrik. Maka beliau mengatakan menikahi orang ahlul kitab Yahudi maupun Nasrani haram hukumnya. Nah ini kita masih menggunakan terminologi ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Tetapi jangan kemudian kita juga semudah itu memutuskan pokoknya Yahudi Nasrani boleh kawin, itu belum tentu. Sebab apa? Perhatikan kata-kata Imam Syafi'i mengutip pendapat salah seorang sahabat dan tabi'in ya kalau salah. Di dalam kitabnya Al-Um, dia mengatakan laisa nasara al-arab bi ahli kitabin. Innama ahlul kitab Banu Israel walladzina ja'atuhumut Taurat wal Injil wa amma man dakhala fihim minan nas falaisu minhum. Laisa nasara al-arabi, orang-orang Nasrani dari bangsa Arab itu bukanlah bi ahli kitabin, bukan ahlul kitab. Innama ahlul kitab, yang disebut dengan ahlul kitab, yang dihalalkan wanitanya dikawini itu adalah siapa? Banu Israel, yaitu anak keturunan Israel, turunan Nabi Yakub bin Ishak. Walladzina ja'atuhumut Taurat wal Injil, dan orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil. Wa amma man dakhala fihim minan nas, adapun orang yang masuk bergabung menganut agama Yahudi dan Nasrani dari orang lain, manusia lain selain dari turunan Nabi Yakub, falaisu minhum, maka mereka bukanlah dari ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu syaratnya apa? Dia turunan Nabi Yakub. Nah orang Arab kan bukan. Orang Arab bukan turunan Nabi Yakub, dia turunan dari Ibrahim. Ibrahim melewat Ismail. Gitu, Ismail kedar ke bawahnya lah. Jadi bukan turunan Bani Israel. Atas dasar ini maka mereka mengatakan yang boleh dikawini itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa menunjukkan silsilah nasabnya secara bertanggung jawab sebagai turunan Nabi Yakub, Bani Israel. Kalau orang luar Bani Israel masuk Yahudi, masuk Nasrani, ya tidak bisa. Sebab apa? Nabi Musa dan Nabi Isa jelas mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba Israel. Gitu. Kalau begitu berarti ahlul kitab itu adalah orang Israel. Nah kalau orang Indonesia misalnya, ya bukan. Kalau mereka masuk Yahudi, masuk Nasrani, orang Indonesia tetap mereka bukan lagi ahlul kitab. Karena tidak memenuhi persyaratan, sebab mereka tidak punya hak untuk masuk agama Yahudi dan Nasrani. Yang mengatakan itu Nabi Isa sendiri. Dia sudah melarang tidak diutus kepada apa? Bangsa-bangsa selain Israel. Kok yang lain Israel ikut-ikutan masuk di situ? Gitu loh. Maka sekarang kan lagi ramai tes DNA dong. Kalau Anda benar turunan Israel, gitu. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani saja sudah tidak bisa masuk dalam kategori
penganut Yahudi dan penganut Nasrani yang ada di Arab termasuk di Indonesia saja tidak bisa dimasukkan sebagai kategori ahlul kitab walaupun masuk Kristen, maka yang lainnya tentu lebih tidak bisa diterima lagi. Karena mereka bukan ahlul kitab, maka anak perempuannya pun haram dikawini. Itu Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan agama yang lain? Ya, tentu saja lebih keras lagi haramnya, tidak boleh dinikahi. Mereka termasuk dalam kelompok al-musyrikin, orang-orang musyrik yang dibenarkan hanya ahlul kitab. Adapun musyrikin tidak dibenarkan anak perempuannya dinikahi. Laki-lakinya sudah tentu. Gitu. Ya, kita ini kan sifatnya hanya mengingatkan. Saya kira Kang Sule tahu itu. Tahu hukumnya lah. Tahu hukumnya. Orang Jawa Barat itu kan dengan agama lengket. Dan biasanya orang-orang Sunda itu beragamanya kenceng gitu kalau urusan yang ini ya. Saya kira saya tidak tahu beliau bertanya ke siapa. Dan kalau mengambil keputusan sendiri padahal itu masalah agama, tentu beliau tidak punya haknya. Ada orang-orang tempat bertanya, oh ada ulama yang mengatakan boleh, siapa ulamanya? Kenapa tidak dikonfrontir dulu dengan yang mengatakan tidak boleh supaya hasilnya maksimal, hasilnya mungkin meyakinkan, gitu loh. Jangan pendapat orang perorangan yang tidak mewakili lembaga atau tidak mewakili ulama atau tidak mewakili madhab, tetapi hanya pendapat pribadi, dan dia bisa jadi dia misalnya bukan termasuk dalam kategori yang mu'tamad, yang yu'tabar kalamuhu, yang ungkapannya dipertimbangkan untuk diterima, maka sebaiknya jangan diikuti, gitu ya. Nah, tetapi memang berat ya, berat sekarang ini. Ada situasi-situasi yang membuat orang memungkinkan tidak bisa menjaga agamanya, kadung seneng gitu. Nah, kita orang tua seharusnya kan kencang sebelumnya. Perkara-perkara yang wajib diketahui oleh anak-anaknya, terutama yang punya anak perempuan atau anak laki yang mau nikah, itu harus diberitahu. Ini boleh, ini tidak boleh. Dan ini saya kira menjadi gambaran betapa bahwa kita beragama itu lebih pada hal-hal yang sifatnya ubudiyah. Kita ribut kalau beda kunut, kita ribut kalau beda usoli, kita ribut kalau beda ngangkat tangan, kita ribut kalau beda cara sujud, bahkan kita ribut masalah-masalah kecil. Tapi kita akhirnya lolos hal yang sangat mendasar, dan itu akan berpengaruh kepada kehidupan beragama selanjutnya, itu kita abai di sini. Inilah buah dari hasil pertengkaran kita selama ini, buah dari hasil kurang peduli kita terhadap kebenaran ya, kemaslahatan. Mungkin orang berkhayal nanti juga lama-lama masuk Islam, kalau bisa jangan mimpi sambil melotot matanya lah. Apalagi siang bolong kan, masa ada orang nonton TV kok mimpi gitu. Saya kira itu orang tua akan ditanya oleh Allah, pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mau kita menyerahkan pedang kepada musuh kita yang satu saat akan membunuh kita dengan pedang itu? Lalu kita berharap siapa tahu pedang itu nanti digunakan buat nyembelih binatang, kemudian dagingnya diberikan ke saya. Saya tidak mengatakan bahwa agama ini buruk, tidak. Tapi menjadi tidak baik kalau di dalam satu rumah ada ganda agama. Pengalaman sudah ada yang membuktikan. Dan negara sudah menentukan pernikahan muslim dengan muslim 3 watt. Non muslim dengan muslim jelas di catatan sipil. Kalau campuran tidak ada tempat. Tidak tempatnya. Saya tidak mengatakan sesuatu yang lebih ekstrim soal ini, tapi negara tidak punya fasilitas dan tidak punya tempat untuk
menikahkan orang yang berbeda agama. Kalau Kristen dengan Kristen di gereja, juga Muslim dengan Muslim KUA. Kalau campuran lain agama, saya kira tidak ada tempatnya. Itu saja sebenarnya telah menghinakan kita sendiri. Ingat ya orang tua, Allah akan bertanya, Allah akan minta pertanggungjawaban. Jangan kegembiraan sesaat menyebabkan kamu menderita berkepanjangan. Jangan dianggap ini tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan duniamu. Tunggu aja. Bisa jadi bintangmu yang bersinar padam seketika. Catat aja. Mudah-mudahan ini tidak dimaknai sebagai kebencian atau cacian, tapi ini sebuah tanggung jawab orang yang mempelajari sesuatu pelajaran. Jika di sana sini ada perbedaan, kenapa tidak kita buka tempat untuk berbicara? Saya kira itu aja. Setelah pernikahan itu adalah dua-duanya Muslim. Laki-lakinya Muslim, perempuannya Muslimah. Syarat mutlak. Itu tidak bisa ditawar. Kalau tidak ada pernikahan. Itu aja. Pernikahan yang tidak sah itu zina. Itu. Dosa besar. Itu tidak ada pernikahan. Namanya orang menikah tidak sah, namanya tidak nikah. Orang lain. Perempuan itu orang lain, laki-laki itu orang lain. Ketika berkumpul maka ya sama saja pertemuan orang yang baru ketemu terus lakukan hubungan seksual, itu aja. Tidak ada hukum, tidak sah di situ. Kalau tidak sah berarti nggak ada pernikahan kan? Orang yang berhubungan badan tanpa ikatan pernikahan apa namanya? Ya udah itu aja, kalian lebih tahu. Gitu loh. Iya mau ini dikatakan semua orang kok. Semua orang tahu ini. Sejak kita SD sudah belajar ini dari dulu. Jangan main-main lah. Jangan sok humanis ya. Jangan sok menghargai perbedaan. Bukan, ini bukan soal perbedaan. Soal perilaku kita terhadap syariat. Soal kesiapan kita menjadi muslim kemudian siap dengan keislaman kita. Itu loh. Ada konsekuensinya. Salah satu konsekuensi menjadi seorang Islam adalah seperti itu. Karena sudah jadi orang Islam ya harus diperlakukan dengan cara-cara Islam, dengan hukum Islam. Kalau tidak mau dengan Islam ya kenapa harus memformalkan diri dengan agama Islam sih? Allah juga nggak maksa. Mohon maaf saya di sini agak ekstrim lah. Karena kita sudah menyaksikan banyak keluarga yang pada akhirnya menjadi tidak indah. Kita membangun negara ini kan apa namanya? Qaryah Thayyibah itu dari mana sih? Dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik dan masih person-person yang baik. Person yang baik itu adalah orang-orang yang patuh dengan penciptanya. Kalau alam ya, ini kan pengetahuan saya cuma seperti itu. Mungkin ada yang ilmunya hebat, ya kan, di luar mazhab yang kita kenal ya saya tidak tahu.